membawa saudara masuk ke dalam penderitaan yang paling ngeri di jagat raya. Lebih ngeri daripada teriakan anak-anak yang terhimpit perang di Rusia dan Ukraina. Lebih ngeri daripada teriakan anak-anak yang orang tuanya mati karena perang di Gaza. Teriakan anak Allah menjerit, "Bapa, Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku?" Sebab karena dosa kita Bapa memalingkan wajahnya. Dan tidak pernah ada masa di jagat raya di mana ini terjadi. Kepala yang berdarah tertunduk dan sedih, penuh dengan sengsara dan luka yang sedih, meski mahkota duri menghina harkat-Mu, Kau patut ku kagumi, terima hormat-Ku. Kami hormati Engkau, kepala yang berdarah tertunduk karena kami. Kami hormati Engkau, tubuh yang tercabik-cabik. Kami hormati Engkau, Raja yang ditinggal pergi oleh semua orang yang Kau kasihi. Karena kami, makasih Tuhan. Oh, wajah yang mulia, yang patut disembah dan layak menerima pujian dunia. Sekarang diludahi, dihina, dicerca, disiksa, dilukai. Yang salah siapakah? Kita yang salah, tapi kenapa dia yang dihukum? Kita yang jahat, tetapi kenapa dia yang jadi tersangka dan terdakwa dan terpidana? Ya Tuhan, sebetulnya yang Kau tanggung adalah salah kami. Ya Tuhan, ya Tuhan yang Kau tanggung. Ya terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat kematian-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Ini kami datang meresponi Injil-Mu, meresponi pengorbanan-Mu Tuhan. Ini kami jemaat-Mu Living Bread Tuhan, datang kepada Gembala yang setia. Gembala yang setia, Sabda
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau berkata cinta bukan sekedar kata-kata. Kau cinta mati pada kami sampai Kau mati karena cintamu pada kami. Tidak pernah ada pendiri agama yang perbuat ini untuk umatnya. Setiap agama menuntut umatnya berkorban. Tapi cuma Engkau Tuhan Yesus yang berkorban buat umatmu. Supaya kami gak jadi korban. Kau meninggalkan kenyamanan surga. Merasakan debu tanah Palestina. Supaya kami orang berdosa bisa pulang ke rumah Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami berhenti brengsek. Ajar kami berhenti cabul. Ajar kami berhenti bohong dan mabuk. Ajar kami berhenti sombong dan iri hati. Ajar kami berhenti rendah diri. Ajar kami berhenti kepahitan karena kami sudah diampuni. Ajar kami untuk selalu hidup dalam pertobatan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita buka 1 Korintus 15. Saya ini akan berkhotbah dari satu ayat. Tetapi saya kepengen saudara-saudara baca mulai dari ayat. Boleh ditampilkan Cici? Ya. Mulai dari ayat 15 ayat 1, 2, 3, dan 4. Nanti poin utamanya di ayat 3. Saya undang saudara-saudara bangkit berdiri. Dengan hormat kita hormati sabda Tuhan. Kita sama-sama baca. 1, 2, ya. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil ini kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Silakan duduk. Terpujilah Kristus dan sabdanya. Saudara-saudara, tugas saya hari ini adalah mengingatkan kembali kepada saudara-saudara tentang berita Injil yang olehnya Anda diselamatkan. Supaya percayamu pada Injil nggak sia-sia karena Anda tidak hidup dalam pertobatan. Dan supaya Anda berpegang teguh pada Injil bukan pada perbuatan agama, bukan pada amal saleh, dan bukan pada kekuatan Anda sendiri. Bukan kepada ritus-ritus ritual-ritual Yahudi. Bukan kepada ritus-ritus ritual agama. Kita selamat hanya karena Injil, titik. Saya akan ulang ayat 3, mohon Cici tampilkan kembali. Saya akan bagi ayat ini dalam 2 poin. 2 poin khotbah saya hanya 2. Yang pertama, sebab yang sangat penting. Ini sangat penting. Bukan penting. Bukan agak penting. Ini sangat penting. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Yaitu ialah bahwa Kristus telah mati. Kristus telah mati. Di YouTube saya masih saja ada orang-orang dari seberang yang terus menyerang iman kita dan menulis di komentar dan mengata-ngatai, Tuhan kok mati, Tuhan kok dipantek, Tuhan kok ditelanjangi, Tuhan kok brewok katanya. Sangat tidak sopan. Tetapi adanya serangan dan pertanyaan seperti itu, kan Tuhan kok itu kan berarti kalimat tanya. Buat saya kalau orang bertanya, berarti harus dijawab. Kalau saudara ditanya, saudara harus bisa jawab. Kenapa Yesus mati? Kenapa Tuhan mati? Tuhan kok bisa mati? Banyak orang tidak percaya, bahkan ada agama yang tidak percaya Yesus mati. Yeshua dalam lidah orang Yahudi, dalam lidah orang Ibrani. Yasa atau Isa dalam lidah orang Suryani atau Isa dalam bahasa lidah orang Arab, dikatakan tidak mati. Tetapi ketika dia disalib,
maka Allah lumayan agak jahat ya. Allah mengambil orang lain dan mukanya dibikin seperti Yesus. Lantas orang itu kejebak, mati, dan Yesusnya naik ke surga. Enggak. Yesus benar-benar mati, dan ini sangat penting. Lebih penting dari perayaan hari Natal, lebih penting dari perayaan apapun yang kita rayakan, kematian Yesus krusial. Sekalipun hari raya Jumat Agung seringkali dilupakan banyak orang. Tapi melihat saudara-saudara datang di sini dan merayakan kematian Yesus, hati saya sangat berbahagia. Dan saya tahu saudara mengasihi Tuhan. Saya kepengen saudara ngerti gini, Yesus itu betul-betul mati. Dan ketika Yesus dikelilingi dengan orang-orang yang ngakunya pengikutnya dan mengasihi dia. Mereka sewa sebuah ruangan di lantai 2 di kota Yerusalem untuk makan perjamuan malam. Kurang lebih hari Kamis. Dan mereka mulai makan perjamuan ketika ditanya kanan kiri, gak bakal ada yang menyangkal Tuhan. Petrus dengan gegabah seringkali bilang, saya tidak akan menyangkal Tuhan. Dan Yesus sudah menghabiskan waktu 3,5 tahun sama mereka. Sudah dekat, saudara ya, sudah dekat. Lantas ketika Yudas hendak mencemplungkan roti ke dalam cocolan, Yesus bilang ini, apa yang kamu mau perbuat, perbuatlah segera. Yudas langsung pergi dan tahu apa yang Yudas perbuat? Sebab Alkitab juga mencatat bahwa selama ini tuh Yudas sebagai bendahara timnya Yesus sebetulnya juga mencuri. Jadi kalau Anda pikir pengkhianatan Yudas hanya dimulai di Taman Getsemani, saya yakin pengkhianatan Yudas sudah dimulai sejak 3 tahun lalu. Karena selama ini rupanya dia merancangkan hari di mana ketika Yesus tidak dikelilingi ribuan atau jutaan pengikutnya dan ahli-ahli agama, orang-orang Yahudi bisa menangkap Yesus dengan aman. Terbukti dari jejak track record Yudas yang selama ini mencuri keuangan sebagai bendahara tim Yesus. Dan akhirnya Yesus pergi, tidak ada yang nemenin, Yesus berdoa seorang diri. Ada yang tertidur, ada yang ngantuk, padahal Yesus sudah bilang, tidak dapatkah engkau berjaga-jaga dengan aku barang 1 jam saja? Tetapi murid-murid yang gegap gempita akan bela Yesus sampai mati, disuruh doa juga tidur. Betapa susahnya mengajak orang berdoa. Susah sekali. Tahu kebaktian yang paling sepi apa saudara? Baktian doa. Menara doa selalu paling sepi. Dan malam itu ketika Yesus berdoa, penderitaan Yesus sudah dimulai karena dia sudah bisa melihat apa yang akan menimpa dia selama 12-24 jam ke depan. Yesus bisa lihat. Dan itu membuat dia takut luar biasa. Seperti yang dicatat oleh Dr. Lukas dalam Injil Lukas. Lukas ini seorang dokter, seorang medis, seorang tabib. Dan apa yang Lukas catat bukan sebuah angan-angan atau bayangan. Tetapi fakta medis bahwa Yesus begitu tertekan batinnya. Karena dia bukan cuma akan dilukai secara fisik, tetapi dia akan dilukai secara hati oleh orang-orang yang mengaku pengikutnya. Tetapi yang paling melukai Yesus kelak adalah ketika Bapa memalingkan wajahnya. Sehingga Allah Bapa dan Allah Anak terpisah. Dan itu tidak pernah terjadi sepanjang segala zaman. Tidak pernah. Yesus berdoa. Sampai Lukas mencatat kondisi yang dalam medis disebut hematidrosis. Sebuah level stres yang membuat pembuluh darah pecah. Sehingga yang keluar dari Yesus bukan cuma air mata, tetapi air mata darah. Dan bukan cuma keringat, tetapi keringat darah. Dan dalam ketakutannya sebagai manusia, ingat loh, Yesus itu memakai wujud manusia selama 33 tahun. Jadi dia bisa merasakan sakit, bisa merasakan lapar, bisa merasakan kesepian, bisa merasakan sedih. Dan dalam kesedihan Yesus, dalam ketakutan Yesus, dia melihat betapa ngeri penganiayaannya sampai dia berdoa begini. Ya Bapa, sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku. Cawan apa yang dimaksud? Saudara-saudara, Alkitab mencatat semua saudara ada cawan di hadapan tahta Allah yang di situ setiap pelanggaranmu ditumpuk, dituang ke situ. Dan kalau saudara dan saya mau jujur, kita percaya cawan itu, gelas kita itu sudah penuh sampai tumpah-tumpah dengan segala dosa kita. Dan semua dosa manusia, Anda dan pasanganmu dan keluargamu dan segala manusia dari segala abad, zaman dan bangsa, termasuk pembunuh, pezina, orang pedofilia, orang yang belum saya baca berita yang perkosa berapa puluh anak dan dibunuh saudaranya.
termasuk Hitler, semua akan diminum habis sama Yesus, ditimpakan kepada Yesus. Dan Yesus berkata, dan cawan murka ini adalah hukuman Allah buat orang berdosa. Yesus bilang, Bapa sekiranya mungkin cawan ini lalukan daripadaku. Jangan saya yang teguk, jangan. Saya tidak mau, sakit sekali. Keterpisahan denganmu lebih menyakitkan dari apapun. Karena Yesus bukan menanggung dosa atau jadi pendosa. Yesus tidak jadi pendosa ketika dia di kayu salib. Yesus tidak bersalah sama sekali. Tetapi dosa kita ditanggungkan kepada Yesus. Sehingga ketika Bapa memalingkan wajahnya, Yesus berkata, why? Mengapa? Mengapa? Mengapa engkau meninggalkan aku? Kata mengapa menegaskan kepada kita bahwa Yesus benar-benar anak domba yang tidak bersalah. Yang diperkenalkan Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Lihat, anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Yang kemudian diperkenalkan Pilatus sebagai ecce homo. Lihat nih manusia ini. Dia betul-betul spotless, blameless. Saudara-saudara, dan ketika Yesus sedang melihat itu, Yesus merubah doanya. Doa Yesus berubah. Bilang sama-sama, doa Yesus berubah. Yesus merubah doanya jadi gini. Bukannya lalukan cawan ini daripadaku, dia stop, dia ubah, dia bilang begini. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Dengan kata lain, Yesus berkata gini, biar saya minum cawan dosa yang numpuk karena dosanya Yansen, dosanya Asaf, dosanya Adam, dosanya Alex, dosanya Yance, dosa kita semua. Kalau Anda mau tahu siapa yang membuat Yesus merubah doanya, Injil Yohanes kalau saya tidak salah pasal 17 mencatat waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, doanya dicatat begini. Aku berdoa bukan hanya untuk murid-murid yang sedang tertidur, tetapi untuk orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang kelak akan datang padaku karena pemberitaan Injil mereka. Waktu Yesus berdoa dan bilang, lalukan cawan ini daripadaku, Yesus lihat wajah Bu Riri. Yesus lihat wajah Bu Diana. Yesus lihat wajahmu. Sampai menembus ke Republik Indonesia di tahun 2024. Pada tanggal ini dan hari Jumat ini, Yesus lihat wajahmu. Dan Yesus hentikan doanya dan berkata, enggak, saya harus mati buat mereka. I love you, kata Tuhan. Aku cinta kamu. Aku cinta mati karena kamu. Yesus teguk cawan murka Allah itu sampai habis. Kalau Anda mau tahu cawan murka Allah, baca kitab Wahyu. Kelak murka Allah akan ditumpahkan kepada setiap pelanggaran dosa manusia. Yang bukan cuma berdosa, tetapi yang kemudian menolak salib Yesus. Yesus menangis sehingga dia teguk murka Allah sampai habis. Sampai keringatnya bersimbah jadi darah. Lalu datanglah salah satu murid yang sudah spend time tiap hari, pagi, siang, malam bersama-sama. Namanya Yudas Iskariot. Yudas datang dan apa yang Yudas lakukan? He kissed him. Yudas cium Yesus. Sama seperti kita yang seringkali seolah-olah menunjukkan sayang kita sama Tuhan, tapi sebetulnya enggak. Dan Yudas cium Yesus with the kiss of death. Dengan ciuman kematian. Karena dengan ciuman itu Yudas mencium Yesus dan Yesus berkata, apakah kau hendak menyerahkan aku dengan ciuman? Setelah mencium, Yudas panggil para prajurit yang ikut di belakangnya. Ini orangnya yang namanya Yesus Kristus. Tangkap dia. Dan guru yang sudah cinta mati sama Yudas, yang 3,5 tahun mengajar membina dia, diikat atas perintah murid kesayangannya sendiri. Dan apa yang dilakukan oleh Simon, Yohanes, Bartimeus, apa yang mereka lakukan semua? Semua lari. Semua yang bilang, saya akan ikut Yesus sampai mati. Saya akan masuk penjara bersamamu. Semua lari tinggalkan Tuhan ketika keadaan menjadi tidak menyenangkan. Ketika kekristenan menjadi susah. Semua orang suka bergembira waktu bicara mujizat dan berkat. Tetapi ketika disuruh sangkal diri dan pikul salib, semua lari pergi. Yesus tinggal seorang diri. Dan penderitanya belum habis di situ. Habis itu dia akan dibawa ke 5 pengadilan. Malam belum tidur, belum istirahat, belum makan, cuma makan perjamuan. Itu makan, jangan ada makan, pikir itu makan gede, itu makan ritual. Akar pahit, ada roti tidak beragi di situ.
Dan Yesus ditangkap. Pengadilan agama ada 3. Yesus jadi korban politik karena imam besarnya hari itu rebutan kekuasaan. Sampai ada imam besar 2, Hanan sama Kayafas. Yesus dilempar ke pengadilan di hadapan imam besar Hanan. Yesus dilempar ke depan pengadilan imam besar Kayafas. Kemudian Yesus dilempar ke hadapan pengadilan agama di hadapan Sanhedrin, mahkamah agama Yahudi. Dalam keadaan diikat, dipermalukan, yang kemarin diteriakan Hosana, Hosana, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ini Raja Israel. Sekarang dia ditendang, dipukul, dicaci, diludahi. Dan belum selesai penderitaan Yesus. Dari pengadilan sini ke pengadilan sana, tidak pakai kendaraan, gak pakai keledai, jalan kaki dalam keadaan diikat. Dan sepanjang perjalanan bolak-balik pengadilan, ada selalu tentara Romawi yang pukul dia, yang tonjok dia, yang ikat matanya, digebukin, dikasih mahkota duri, diludahi. Bahkan dalam penglihatan Yesaya, Nabi Yesaya melihat Yesus janggutnya dicabut. Anda bayangin gak? Rambut muka Anda, your facial hair, ditarik. Sebagian mukamu tercabut. Kalau Anda lihat lukisan Yesus masih ada mukanya, badannya masih utuh. Gak begitu kejadiannya. Dan pengadilannya belum selesai, baru 3. Masih ada 2 pengadilan lagi. Yesus harus diperhadapkan ke dalam pengadilan politik lagi. Di hadapan gubernur Romawi Pontius Pilatus. Pontius Pilatus cuci tangan, gak mau oper ke Herodes. Raja Herodes sidang dia. Yesus, apakah kau betul anak Allah? Yesus cuma diem. Dipukul, diludahi, dihina. Balik lagi ke Pilatus. Bolak-balik. Capek. Belum tidur. Belum istirahat. Belum makan. Dan selama menanti pengadilan Pilatus, dia harus dipenjara di bawah istana Pilatus. Kemudian dikeluarkan untuk Pilatus perhadapkan. Siapa yang kau mau pilih? Yesus atau Barabas? Siapa yang orang rakyat semua pilih? Barabas. Padahal dia pembunuh dari orang-orang yang berteriak salibkan Yesus. Dia pembunuh dari orang-orang yang berteriak salibkan Yesus, yang anak-anaknya, keluarganya jadi korban. Karena dia membangkitkan pemberontakan. Yesus kemudian mulai ditelanjangi. Supaya Anda yang harusnya dipermalukan, dipermuliakan. Kemudian Yesus tidak langsung disalib. Dia dibawa ke sebuah tempat yang disediakan untuk membuat penderitaan Yesus makin parah sebelum disalib. Yesus akan dipukul dengan sebuah cambuk Romawi yang berisi tali cambuk beberapa helai. Ketika tali cambuk itu kena tubuh, ceter! Seperti kalau Anda dipukul pakai ikat pinggang waktu kecil oleh ayah Anda. Sakitnya seperti itu. Ceter! Ceter! Yesus harus jongkok, diikat tangan ke belakang, disiksa. Ceter! 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 Dan bukan cuma itu. Pada tali cambuk Romawi ada bandul besi yang terbuat dari baja. Bandul besi itu dipukulkan, dihujamkan ke tubuh Yesus. Buk! 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 Tujuannya apa? Ibu-ibu kalau masak daging, supaya dagingnya empuk, Anda harus pukul dulu daging itu. Daging Yesus dibuat empuk, supaya penderitaan berikutnya masuk. Cungkil Romawi masuk ketika daging sudah empuk, buk, sudah memar, buk, sudah memar, buk, sudah memar. Cungkil masuk, truk, sreset. Dan seringkali waktu cungkil itu ditarik, bukan cuma kulit dan daging Yesus tercabik, tetapi seringkali muncrat kemana-mana. Dan ketika Yesus sudah mengalami dicabik, sampai udah kehabisan darah, kelelahan, dia ngegeletak. Dan apakah penderitaannya udah selesai? Belum. Padahal Yesus dicambuk. Bukan karena dia penjahat, tapi karena kita yang penjahat. Yesus menderita bukan karena dia cabul, kita yang cabul. Bukan karena dia egois, kita yang egois. Bukan karena dia pemarah, kita yang pemarah. Bukan karena kita yang gak mau mengampuni. Bukan karena dia gak mau mengampuni, kita yang sukar mengampuni. Kita yang banyak berbuat dosa. Tapi apakah penderitaan Yesus sudah selesai? Anda bayangkan berapa jam sebelum belum tidur, belum makan, belum minum. Yesus kehausan, hendak dikasih air. Yesus disiksa di bawah terik matahari. Setelah ini penyiksaannya akan ditambah. Mereka mulai mengambil sebuah bongkahan kayu bekas yang selama ini dipakai untuk menyalibkan orang lain. Dibawa ke Yesus dan di situ ada teriakan, ada keringat, ada darah bekas mayat-mayat yang sudah mati sebelumnya.
Dan ada beberapa lubang bekas paku orang yang dipaku di situ. Sekarang Yesus suruh pikul. Yesus pikul itu berapa kilo, Pastor? Waktu Pastor ke Israel kemarin. Perjalanan dari tempat siksa ke sana cukup jauh ya. Sekitar 3 kilo. 3 kilo, belum tidur, belum makan, belum minum. Kepala sudah remuk, hancur. Mahkota duri di sini ditancap, karena pikiran kita yang jahat. Meleleh darah dari mukanya. Badan sudah tidak berbentuk. Kulit dan daging bergelantungan. Darah bercampur dengan keringat, ngeri begitu rupa. Dan Yesus harus memikul kayu kasar yang tidak dihaluskan. Kayu berjumpa dengan punggung. Dia pikul sendiri di bawah terik matahari. Matahari panas, keringat netes, kena ke luka, kegesek dengan kayu. Yesus kecapean sampai dia 3 kali jatuh di Via Dolorosa. Dia jatuh 3 kali. Dan setiap kali dia jatuh dia harus dihajar supaya bangun kau penjahat, bangun. Sampai akhirnya ada Simon, seorang yang datang dari kota Kirene, disuruh sama prajurit untuk membantu Yesus memikul karena Yesus sudah kelelahan. Tapi ketika sampai di Golgota, atau yang dengan kata lain disebut Bukit Tengkorak, Golgota, Yesus di sana ditelentangkan di atas kayu salib dan tangannya ditarik begitu rupa supaya pas di lubang dan paku Romawi yang besar begini diujamkan nembus sampai nembus tulang. Bukan di sini, di sini. Kalau di sini ini tulang hancur sudah. Di sini nembus. Supaya apa? Supaya tubuh yang belum jadi mayat tapi sudah setengah mayat itu bisa tergantung-gantung jadi tontonan umum, dipermalukan dalam keadaan telanjang. Tangan Yesus gak berdosa, tangan kita yang berdosa. Lalu kaki Yesus ditarik dan dipukulkan. Ceret, ceret. 2 kaki ini masuk ke kayu, trep, dengan paku yang menembus. Yesus ditarik, kayu salib berdiri. Dan semua orang mulai mentertawakan dia. Katanya anak Allah ya, katanya Mesias. Ayo, engkau yang mau mendirikan kerajaan, ayo turun, ayo selamatkan dirimu. Mulai dihina-hina. Para pengunjung yang datang ke Yerusalem karena menjelang hari Paskah mulai melihat sebuah tontonan yang mengerikan. Songgok mayat yang belum mati lagi tergantung dan dihina-hina semua orang. Padahal mereka tahu ini adalah pencipta langit dan bumi. Dan mereka mulai mentertawakan Yesus. Beberapa jam berlalu menuju ke jam 3. Sesuatu diberikan kepada Yesus untuk menambah penderitaannya. Tubuh Yesus yang sudah lemah tergantung, mencoba untuk menahan napas. Dalam keadaan tergantung, darah mulai mengalir ke paru-paru. Yesus sudah mulai kesulitan nafas. Dalam poin ini tubuhnya udah pasti gemetar luar biasa. Dan supaya dia tidak langsung mati, mereka pasang satu dudukan di kayu salib. Supaya tubuh Yesus yang tergantung-gantung itu bisa duduk dan lebih lama matinya. Lebih lama matinya. Yesus ditahan supaya dia gak langsung mati. Supaya penderitaannya lebih panjang. Dan hari menuju jam 3 sore, Yesus mulai berseru, aku haus. Yesus haus, dari kemarin gak minum, gak dia kasih minum. Tahu gak ketika Yesus bilang aku haus, apa yang mereka bawakan kepada Yesus? Sebuah spons, diisi bukan air, diisi anggur asam. Anggur yang asam dijejelin ke mulut Yesus. Itu spons kotor dari mana saya gak tahu, kita gak tahu. Dan Yesus dikasihkan anggur asam 1, itu akan menambah rasa haus gila-gilaan. Yesus dahaganya nggak dihilangkan, tetapi diperparah dengan anggur yang asam. Dan tahu nggak, anggur asam itu seperti sebuah doping yang membuat kematiannya kembali tertunda. Dia kembali terjaga. Dan terjaga. Dan terjaga. Dan terjaga. Sampai jam 3 tiba. Dan Yesus berkata, sudah selesai. Yesus menggeletakkan kepalanya. Dan langit mulai berduka. Ada kegelapan sekitar 3 jam, gempa bumi, surga berduka. Bait Allah terbelah, ruang Maha Kudus tabirnya terbelah dari atas kali sampai ke bawah. Sebagai tanda bahwa kasih karunia Allah tersedia lewat pengorbanan Yesus bagi semua orang yang mau percaya kepadanya. Yesus betul-betul mati. Disaksikan oleh murid-murid dan ibunya sendiri.
Ibu yang rahimnya dipinjam supaya Allah bisa berinkarnasi jadi manusia. Bagian kedua dari ayat ini bilang begini. Bagian kedua bilang begini. Ayat 3 saya baca lagi. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati. Ini bagian keduanya, kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Karena dosa-dosa kita. Kenapa Yesus mati? Ada orang tanya sama saya di YouTube. Kenapa Yesus mati? Saudara-saudara, sadar gak Anda semua punya masalah? Masalahmu bukan ketiadaan atau kekurangan uang. Masalahmu bukan kurang kaya atau terlalu miskin atau belum sembuh atau lagi sakit atau lagi sehat atau lagi jomblo. Sekali lagi saya ulang statement ini. Anda sakit, didoakan sembuh, tetap akan mati suatu ketika. Anda miskin, didoakan jadi kaya. Saya terakhir cek, tidak ada orang kaya yang bawa depositonya dan rumahnya dan mobilnya. Semua kita akan tetap mati. Dan masalah Anda adalah gini, kalau Anda mati, Anda mau kemana? Siapa yang mau ke surga, angkat tangan. Turunkan tangan. Tahu syarat ke surga? Anda harus tidak punya satu debu pun dosa, satu titik pun. Siapa di sini orang yang merasa Anda orang baik, Anda orang benar, Anda orang beragama yang layak masuk surga? Angkat tangan. Enggak ada? Siapa di sini yang merasa dirinya orang berdosa? Turunkan tanganmu. Saya nggak perlu cek lagi ya. Semua kita berdosa. Roma 3 ayat 23 mengatakan, semua kita berdosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara orang berdosa. Kalau orang berdosa akan berakhir di mana Bapak Ibu? Masalah Anda ada beberapa. 1, Anda pasti mati. 2, masalah Anda adalah waktu. Waktu tidak bisa dilawan. Anda semua sudah pegang boarding pass, tinggal tunggu tanggal check out-nya kapan. 3, setiap orang berdosa yang mati, kata surat Ibrani, akan mati satu kali, setelah itu dihakimi di hadapan Allah. Kalau Allah hakimi Anda berdasarkan pengakuan Anda tadi, kira-kira kalau hari ini gempa menimpa Republik Indonesia, Jakarta terbelah, kita tenggelam, runtuh, tinggal lagi di mall, lagi di apartemen, jatuh semua. Anda mati, Anda akan berakhir di neraka atau di surga? Neraka atau surga? Berdasarkan pengakuan Anda orang berdosa. Saya tes sekali lagi. Siapa di sini yang pernah berbohong? Angkat tangan. Pernah berdusta? Kita turunkan tanganmu. Kita sebut apa orang yang berdusta? Pendusta. Siapa di sini yang pernah mencuri? Mencuri itu mengambil sesuatu yang bukan haknya. Mulai dari seperti sesederhana disuruh papa mama pergi ke pasar, kembaliannya dikantongin, tidak dikepulangin. Mencuri. Siapa yang pernah mencuri? Angkat tangan. Mengambil sesuatu yang bukan hakmu. Turunkan tangan. Kita sebut apa pencuri? Orang yang pernah mencuri. Pencuri. Siapa di sini pernah berzina? Berzina itu bukan cuma berhubungan seks dengan orang yang bukan istri atau suamimu. Seks hanya untuk pasangan suami istri yang diberkati di dalam nama Yesus. Di luar itu perzinahan. Perzinahan menurut Yesus bukan cuma pada tindakan berhubungan badan dengan orang yang bukan pasangannya, tetapi berhubungan badan di kepalanya. Jika engkau melihat seseorang, lantas hatimu terangsang, kata Yesus, kamu sudah berzina dengan dia. Nonton film, baca majalah, lihat-lihat gambar. Dan saya yakin ini bukan cuma jatuh di orang pria, tapi orang wanita juga banyak jatuh di sini. Berdasarkan definisi Yesus, siapa di sini yang pernah berzina? Angkat tangan. Turunkan tanganmu. Saya hargai saudara-saudara yang cukup rendah hati untuk mengangkat tangan dan mengakui. Buat saudara yang gak angkat tangan, Anda sudah jatuh dalam satu dosa lagi, yang membuat Lucifer jatuh. Dosa pertama di jagat raya, kesombongan. Kesombongan. Berdasarkan pengakuan Anda hari ini, kita sebut apa orang yang berzina? Sekali lagi, berdasarkan pengakuan Anda, ini baru 3 nih. Anda mengaku bahwa Anda adalah pezina, pencuri, dan pendusta. Kalau Anda mati hari ini, Anda berakhir di mana? Neraka, pasti. Pasti. Doesn't that concerns you? Tidakkah ini mengkhawatirkanmu, saudaraku? Tidakkah ini membuat engkau cemas dan susah tidur?
Semua harta, semua popularitas, semua kesuksesan yang Anda bisa raih akan habis sirna kalau Anda mati dan binasa. Nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Yesus mati bukan karena dia penjahat. Yesus mati karena dosa-dosa kita, kata Alkitab. Sadar nggak saudara bahwa Anda pikir Yesus mati karena penyiksaan yang 24 jam itu? Anda pikir Yesus mati karena paku? Anda pikir Yesus mati karena Pontius Pilatus menyerahkan dia kepada orang Yahudi untuk disalib? Anda pikir Yesus mati karena pasukan Bait Allah menangkap dia di Taman Getsemani dan membawa dia ke pengadilan? Anda pikir Yesus mati karena seseorang menombak dia sampai celup dari sebelah perutnya masuk ke tulang rusuk di dadanya, nembus ke jantungnya? Tahu nggak artinya apa itu? His heart was pierced. Tahu nggak Yesus mati karena apa? He died because of a broken heart. Yesus mati karena sakit hati. Karena hatinya terluka. Ditusuk bukan cuma oleh tombak Romawi. Ditusuk oleh pemberontakan you and me. Yesus mati karena sakit hati. Ciptaan yang paling berharga tiap hari buang muka dan melawan dia. Yesus sakit hati. Bukan karena tombak. Tetapi karena saya. Sekalipun, adik-adik dengar. Sekalipun hari itu tidak ada Yudas yang menyerahkan Yesus. Sekalipun hari itu tidak ada prajurit Romawi yang siksa dia. Sekalipun hari itu tidak ada tentara yang seret Yesus naik ke Golgota. Sekalipun hari itu tidak ada paku yang dipakukan ke tubuhnya, Yesus tetap akan lahir ke Bethlehem. Sekalipun dunia ini cuma satu orang kamu isinya, Yesus akan tetap lahir jadi manusia. Lahir di Bethlehem di kandang hina, mati menderita mengenaskan, naik ke Golgota, seret salibnya, paku dirinya, dan robek dagingnya, dan berkata, "Nah, I love you, aku mati buat kamu. I love you. Ini dagingku, ini darahku yang kuserahkan bagi pengampunan dosamu." Sekalipun di jagat raya cuma ada satu orang Anda, Yesus tetap akan mati buatmu. Karena yang membuat Yesus tergantung-gantung berjam-jam di kayu salib bukan paku, tapi cintanya padamu dan padaku. Cintanya padamu dan padaku. Yesus mati karena cinta. Yesus mati karena sayang. Dan hari ini Yesus menawarkan, barang siapa yang percaya padaku, pada pengorbananku, pada ajaran-ajaranku, mempraktekkan ajaranku, aku ampuni, aku pulihkan, dan aku angkat. Kalau bukan karena Yesus, kita gak punya harapan, kawan. Yesus mati karena cinta. 2 poin ini saya kepingin di Jumat Agung ini ingatkan saudara. Yesus betul-betul mati. Kedua, Yesus mati untuk menebus dosa kita. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Tidak ada nabi dan agama yang tawarkan ini. Yesus betul-betul jadi manusia sempurna, hidup 33 tahun. Tahu nggak? Kalau Anda pikir penderitaan Yesus dimulai di Taman Getsemani, salah. Penderitaan Yesus dimulai ketika dia yang dalam rupa Allah mengosongkan diri, turun mengambil rupa hina seorang manusia dan hidup di tengah-tengah dunia. Yesus yang gak pernah lapar, gak pernah minum, gak pernah sedih, gak pernah kepanasan, gak pernah kedinginan. Merasakan semua godaan. Yesus menderita ketika surat Ibrani menulis, dia yang sudah dicobai. Anda pernah dicobai dalam godaan seksual, dalam godaan emosi, dalam godaan rendah diri. Yesus rasa semua. Popularitas ditawarkan kepadanya, kerajaan ditawarkan padanya. Tapi surat Alkitab mencatat gini, dia mengalami semua percobaan, tetapi tidak berbuat dosa. Kenapa kematian Yesus bisa membayar semua dosa kita? 1, karena Yesus bukan sembarang manusia. Dia adalah domba pengorbanan yang maha sempurna. Kedua, semua kesempurnaan hidup Yesus sebagai manusia seperti kita selama 33,5 tahun sanggup dan lebih dari cukup untuk membayar semua dosa manusia. Semua dosa manusia dari segala abad, zaman, dan bangsa. Lebih dari cukup. Lebih dari cukup.